kita bahas saja materinya. Untuk yang nomor 1 itu, langkah pertamanya itu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuannya itu Z sama dengan 200x1 plus 190x2 diubah menjadi Z min 200x1 min 190x2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan ditambah selak variabel. Yang A nya itu 2x1 plus 2x2 tambah x3 sama dengan 160. Yang B x1 plus 2x2 plus x4 sama dengan 120. Yang C nya itu 4x1 plus 2x2 tambah x5 sama dengan 280. Langkah keduanya itu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Nah, ini adalah tabel susunan persamaan-persamaan. Nah, yang langkah 3-nya itu memilih kolom kunci, tabel simplex. Pemilihan kolom kunci pada tabel pertama. Nah, setelah dipilih kolom kuncinya pada tabel pertama, ini adalah hasil dari tabel. Nah, untuk langkah keempatnya itu memilih baris kunci. Rumusnya itu indeks sama dengan nilai kolom NK per nilai kolom kunci. Nah, yaitu 160 per 2 sama dengan 80, 120 per 1 sama dengan 120, 280 per 4 sama dengan 70. Nah, untuk tabelnya ini, untuk yang selanjutnya, langkah kelimanya itu mengubah nilai-nilai baris kunci. Tabel simplex adalah cara mengubah baris kunci. Nah, ini 0 per 4 sama dengan 0, 4 per 4 sama dengan 1, 2 per 4 sama dengan 2 per 4, 0 per 4 sama dengan 0, 0 per 4 sama dengan 0, 1 per 4 sama dengan 1 per 4, 280 per 4 sama dengan 70. Nah, ini adalah tabelnya. Untuk langkah ke-6-nya itu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama. Koefisien pada kolom kunci kali nilai baru baris kunci. Baris pertama Z, ini tabelnya. Dan baris kedua batasan 1. Hasilnya kayak gini. Baris keempat batasan 3. Nah, setelah itu tabel simplex nilai baru. Nah, yang selanjutnya angka 7 melanjutkan perbaikan karena masih ada nilai negatif di baris pertama. Maka ulangi lagi langkah ketiga sampai angka 6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Nah, kita balik ke langkah 3 lagi, yaitu memilih kolom kunci. Nah, ini hasilnya. Langkah keempat memilih baris kunci, tetap sama kayak tadi. Nah, di sini 14.000 per min 90 hasilnya min 155, 5 per 9, 20 per 1 sama dengan 20, 50 per 3 per 2 sama dengan 33 setengah, 70 per 2 per 4 sama dengan 140. Nah, berikut tabelnya. Nah, untuk yang selanjutnya langkah kelima mengubah nilai-nilai baris kunci sama kayak tadi. Nah, ini tabelnya. Nah, langkah ke-6 itu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Untuk hasil keduanya tuh kayak gini. Ini baris pertamanya, ini baris ketiga, ini baris keempat batasan 3. Nah, ini tabel simplex nilai baru. Nah, ini karena tabel simplex sudah tidak ada yang nilai negatif pada baris tujuan Z, maka masalah LP sudah optimal dengan kesimpulan
X1 sama dengan 60, X2 sama dengan 20. Nilai optimalnya itu 15.800. Nah, untuk soal keduanya itu jawabannya kayak gini. Ini tabelnya nih. Android X1 pemrograman A itu 2, Chat X2 pemrograman A 2, jam kerjanya itu 160. Nah, Android X1 sistem B 1, Chat X2 sistem B 2, jam kerjanya 120. Tes implementasinya Android 4, Chat 2, jam kerjanya 280. Nah, harganya itu 200 sama 190. Nah, langkah pertama itu tentukan variabel X1 sama dengan Android, X2 sama dengan Chat. Langkah keduanya sama dengan fungsi tujuan Zmax sama dengan 200 X1 plus 190 X2. Langkah ketiganya fungsi kendala A 2X1 tambah 2X2 kurang dari 160, B X1 plus 2X2 kurang dari 120, C 4X1 tambah 2X2 sama dengan kurang dari 280, X1 dan X2 sama dengan kurang dari 0. Nah, langkah 4-nya membuat grafik. Yang pertama itu 2X1 tambah 2X2 sama dengan 160. Jika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, maka hasilnya 80. X1 sama dengan 160 per 2 sama dengan 80. Jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, maka hasilnya 80. X2 sama dengan 160 per 2 sama dengan 80. Dari sekuen titik yaitu 80,80. Yang kedua, X1 plus 2X2 sama dengan 120. Jika X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, maka hasilnya 120. X1 sama dengan 120. Jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, maka hasilnya 60. X2 sama dengan 120 per 2 sama dengan 60. Garis sekuen titiknya itu 120,60. Dan yang ketiga, 4X1 tambah 2X2 sama dengan 280. Jika X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 0, maka hasilnya 70. X1 sama dengan 280 per 4 sama dengan 70. Jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, maka hasilnya 140. X2 sama dengan 280 per 2 sama dengan 140. Garis sekuen titik 70,140. Nah, ini ada diagramnya. Penyesuaian dengan menggunakan titik sudut artinya harus mencari nilai tertinggi dari titik-titik yang berada pada area layak. Dapat dilihat bahwa ada 3 titik yang membatasi area layak, yaitu titik A 60,20, B 50,40, C 40,40. Bentukan pada titik A 60,20 adalah 200 kali 60 tambah 190 kali 20 sama dengan 15.800. Keuntungan pada titik B 50,40 adalah 200 kali 40 tambah 190 kali 40 sama dengan 17.600. Keuntungan pada titik C 40,40 adalah 200 kali 50 tambah 190 kali 40 sama dengan 15.600. Karena keuntungan tertinggi jatuh pada titik B, maka solusi optimal pabrik komputer dalam membuat produk Android dan Chat adalah 50X1 tambah 40X2 dengan keuntungan optimal sebesar 17.600. Nah, yang nomor 3 itu yang A-nya persamaan dual.
Fungsi tujuannya itu maksimalkan Z sama dengan 200x1 tambah 190x2 dengan batasan A 2x1 tambah 2x2 sama dengan kurang dari 160, B x1 plus 2x2 sama dengan kurang dari 120, dan C 4x1 tambah 2x2 sama dengan kurang dari 280. Nah, ini tabel simplexnya. Nah, setelah itu tabel penyederhanaan kasus primal simplex di atas apabila dijadikan dual akan menjadi ini tabelnya, atau apabila notasi A, B, dan C serta x1 dan x2 diganti dengan notasi umum dalam dual akan menjadi, nah ini tabelnya. Sehingga fungsi tujuan dan batasan dualnya dapat diperoleh dengan cara yang sama dengan ketika dulu mendapatkan fungsi tujuan dan batasan pada primal simplexnya. Dengan demikian fungsi tujuan dan batasan dualnya, dan ini merupakan kebalikan dari fs. Tujuan dan batasan primalnya adalah, nah fungsi tujuannya itu minimalkan y sama dengan 160y1 tambah 120y2 tambah 280y3 dengan batasan 2y1 tambah y2 tambah 4y3 sama dengan lebih dari 200, dan 2y1 tambah 2y2 tambah 2y3 sama dengan lebih dari 190, di mana y1, y2, dan y3 sama dengan kurang dari lebih dari 0. Bila disandingkan kedua masalah primal dan dual di atas, akan terlihat seperti berikut. Fungsi tujuan primal yaitu maksimalkan Z sama dengan Z sama dengan 200x1 tambah 190x2 dengan batasan 2x1 tambah 2x2 sama dengan kurang dari 160, x1 plus 2x2 sama dengan kurang dari 120, 4x1 plus 2x2 sama dengan kurang dari 180. Fungsi tujuan dualnya itu minimalkan y sama dengan 160y1 tambah 120y2 tambah 280y3 dengan batasan 2y1 plus y2 plus 4y3 sama dengan kurang dari 200, 2y1 plus 2y2 tambah 2y3 sama dengan kurang dari lebih dari 190. Nah, analisis sensitivitasnya itu, analisis sensitivitas dilakukan dengan cara memanfaatkan beberapa nilai pada tabel simplex optimalnya, khususnya nilai-nilai yang berada di bawah variabel dasar kecuali di baris tujuan. Nah, ini variabel dasarnya, ini tabel ini. Angka pertemuannya itu membuat matriks dari tabel. Nah, ini hasil matriksnya. Angka kedua itu mengkalikan nilai koefisien tersebut dengan metrik 3 kali 3. Sementara itu fungsi tujuan primal atau simplexnya adalah Z sama dengan 200x1 plus 190x2 sehingga koefisien yang dimaksud adalah 200 dan 190. Nah, ini hasilnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.